Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara ini tanpa halangan suatu apapun. Yang saya hormati, Bapak Anang Sudibdo selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Pendidikan Abad 21. Hadirin yang berbahagia, apa yang terbayang di pikiran Anda saat mendengar kata abad 21? Ya, betul sekali tentang kemajuan. Bukan hanya tentang kemajuan saja, tapi di sini juga tentang teknologi, konektivitas, dan masih banyak lagi lainnya. Kemajuan ini tak hanya menuntut kita untuk up to date pada perkembangan yang terjadi di lingkungan, tapi juga memaksa kita untuk berubah agar bisa survive dengan kebutuhan zaman. Sejalan dengan istilahnya, konsep pendidikan abad 21 ini bertujuan membimbing siswa mengembangkan skill esensial untuk menghadapi tantangan di era global. Skill yang dibutuhkan dalam pendidikan modern ini setidaknya ada 4 aspek yang akan dikembangkan melalui sistem pendidikan ala abad 21, yaitu yang pertama ada cara berpikir, yang kedua cara bekerja, yang ketiga penguasaan teknologi, dan yang keempat kemampuan hidup di dunia global. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan keempat aspek ini beserta implikasinya dalam kegiatan belajar sehari-hari. Yang pertama ada cara berpikir. Sekolah abad 21 mengembangkan cara berpikir kritis dan solutif. Strategis belajar yang diterapkan sedapat mungkin mendorong inovasi dan skill berpikir kreatif. Sementara itu, kreativitas membutuhkan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Membuat proyek adalah aktivitas yang dapat mengasah Higgs order thinking. Guru bisa memberikan tugas seperti penelitian berkelompok, presentasi multimedia, proyek sosial, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan melatih siswa untuk memahami suatu konsep melalui pengalaman langsung. Skill lain yang berkaitan dengan cara berpikir dalam pendidikan abad 21 adalah skill metakognisi. Dalam pendidikan di era ini, anak diharapkan mampu memaksimalkan cara belajarnya. Yang kedua ada cara bekerja. Dalam aspek ini, pendidikan abad 21 bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam hal komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi mencakup kompetensi berbahasa secara oral dan tertulis. Sensitivitas tak kalah penting untuk dikembangkan agar anak dapat lebih open mindset dalam memahami lawan bicaranya. Kolaborasi menjadi utama dibandingkan kompetisi. Karenanya, guru lebih didorong untuk memperbanyak aktivitas kolaboratif seperti diskusi, serta membuat suatu karya atau presentasi secara berkelompok. Aktivitas ini dapat meningkatkan kemampuan anak untuk bekerja dalam sebuah tim dan memaksimalkan potensi mereka sesuai dengan perannya masing-masing. Yang ketiga ada penguasaan teknologi. Teknologi tentu tidak bisa lepas dari pembelajaran abad 21. Poin pentingnya di sini adalah bagaimana sekolah dan guru bisa memanfaatkan tools yang ada untuk memaksimalkan proses belajar. Jika selama ini teknologi hanya digunakan sebatas teaching aids, guru membuat eksperimen dengan digital media, membuat karya-karya seni kreatif dengan software yang ada, melakukan proyek dengan memanfaatkan sosial media, mempresentasikan dan berbagai ide, serta melalui website. Yang keempat ada kemampuan hidup di dunia global. Tak hanya penguasaan akademis, kemampuan ini pun tak kalah penting untuk dicapai oleh para siswa. Para pendidik abad 21, anak perlu dibimbing untuk siap hidup dan berkembang di dunia global. Anak perlu memahami bahwa mereka memiliki peran dalam menjaga lingkungan sekitar serta kewajiban untuk berpartisipasi dalam komunitas sebagai warga negara bahkan warga global.
Guru perlu membimbing anak untuk membiasakan komunikasi yang konstruktif kepada orang lain serta fleksibilitas dalam melihat perbedaan perspektif yang akan mereka temui. Hadirin yang berbahagia, Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang tidak berkenan di hati, baik dari isi maupun tata cara saya menyampaikan pidato, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.